Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya si teknisi Katro. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di depan saya sudah ada HP Vivo Y12. Kendalanya HP ini mati total. Saya tanya kronologinya, katanya semalam itu masih hidup dan paginya sudah mati. Cuman untuk kasus seperti ini saya nggak bisa memastikan ya, karena terkadang user itu kalau ditanyain kronologi jawabnya ya sekenanya aja. Kadang jawabnya ya hanya gitu, tahu-tahu mati atau gimana. Jadi nggak ada clue atau nggak ada pencerahan sama sekali untuk mengidentifikasi penyebab HP ini mati. Coba saya sambil colok cas, nggak ada respon sama sekali ya. Di charger skematik nggak ada respon. Di HP-nya juga nggak ada respon. Ditekan tombol power juga nggak respon sama sekali. Kita coba analisa pelan-pelan. Untuk kasus seperti ini gampang-gampang susah ya. Kalau di colok charger nggak ada respon, coba kita hubungkan ke komputer, apakah terdeteksi atau tidak. Coba saya buka file manager, device manager, dan saya hubungkan HP-nya. Di situ langsung terdeteksi port MediaTek COM ya, tapi hilang lagi. Terdeteksi port lalu hilang lagi. Apakah kemungkinan HP ini mati setelah terupdate otomatis atau kenapa? Saya juga belum tahu. Langkah yang pertama untuk yang masih terdeteksi COM port MediaTek seperti ini, entah untuk yang prosesornya MediaTek ataupun prosesornya Qualcomm, kalau terdeteksi pada komputer, langkah yang pertama harus kita software atau kita flashing HP-nya. Untuk yang Vivo Y12 ini kita membutuhkan out ya. Kita bisa bypass outnya menggunakan MTK out bypass ya. MCT bisa pakai MCT, bisa MTK out bypass. Di sini saya menggunakan MTK out bypass. Dan out sudah terdeteksi ya. Lanjut kita coba flash pada primary GPT-nya atau preloadernya saja kalau di MediaTek ya. Kita masukkan DA-nya, lalu saya pilih scatternya di Vivo Jamu Y12s ya. Ini biasanya untuk HP-HP yang update otomatis saya memakai file ini. Lalu kita klik downloadnya saja. Di situ yang terflash hanya bagian preloadernya saja. Flashing sudah berjalan dan oke. Apakah HP-nya sudah bisa ada tanda-tanda kehidupan atau tidak? Coba kita kembali ke HP-nya. USB saya cabut dan saya tekan tombol power. Apakah HP-nya bisa hidup atau tidak? Ternyata masih nihil guys. Masih nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Ini langkah yang seperti ini nih yang agak lumayan rumit ya. Coba kita langsung bongkar saja HP-nya. Setelah terbongkar, coba kita copot pasang soket baterainya, lalu kita hubungkan lagi ke komputer ya.
apakah masih terdeteksi COM MediaTek. Tapi di sini saya nggak tampilkan waktu proses di komputernya, ternyata masih sama saja terdeteksi port COM MediaTek ya. Coba saya nyalakan, kali ada keajaiban ya, namanya juga usaha yang ringan-ringan saja dulu. Masih tetap nggak ada tanda-tanda kehidupan. Apakah kita harus langsung eksekusi pada bagian MMC nya? Tentu saja kita harus mengecek pada bagian MMC nya, apakah MMC nya yang bermasalah atau tidak. Kita harus lihat dulu pada area MMC nya, karena di sini terdeteksi COM MediaTek, kemungkinan besar internalnya bermasalah. Saya coba bongkar dulu HP-nya. Walah, MMC-nya sudah bekas direct ya, bisa dilihat ada double tip. Itu untuk apa ini double tip? Solasi kertas ya. Saya coba amankan dulu kameranya. Ada solasi kertas yang menutup di area MMC dan CPU. Ini sepertinya pernah di direct atau pernah diganti MMC-nya. Apa ini? Oh, ini ISP-nya lor, ini. Ada ISP-nya disambung ke atas CPU ya. Ini sebenarnya untuk proses ini memudahkan saya untuk melakukan direct MMC ya, karena ISP-nya sudah disiapkan pada atas CPU-nya. Itu bisa dilihat ada 3 kabel yang di situ terdapat CLK, CMD, dan data 0. Jadi untuk prosesnya saya nggak harus jumper ke bagian yang sempit ya. Proses penjumperan sudah selesai ya. Ini udah posisi udah saya jumper ke kabel yang sudah disiapkan. Ini saya tinggal pasang ke mesin, lalu saya hubungkan pada UV box-nya untuk pengetesan MMC-nya bermasalah atau tidak. Mudah-mudahan MMC-nya masih terbaca dan kita bisa lakukan software ulang. Untuk VCC dan VCC key-nya saya gunakan USB ya. Saya buka dulu untuk UV tool MMC. Kita ke tampilan PC-nya, sembari saya siapkan alat tempurnya. Kita buka dulu untuk UV box-nya. Di situ kita klik pada direct MMC yang bagian pojok kanan atas. Lalu kita klik identify. Mudah-mudahan MMC-nya masih terbaca. MMC sudah terbaca ya. Di sini terlihat untuk MMC-nya 3/32 ya, 32 berarti 3/32 ya. Datanya juga masih terbaca. Kita cek kesehatan MMC-nya apakah masih sehat atau tidak. Apa jangan-jangan MMC-nya sekarat. Untuk MMC-nya masih sehat, terlihat 0 sampai 10%, berarti ini masih sehat walafiat. Dan untuk partisinya pun masih normal, 0,0 kali 48 ya untuk CPU MediaTek. Kita coba backup dulu yang merah-merah, lalu nanti kita lakukan flashing atau pengisian DAM ulang.
Kemungkinan ini karena MMC-nya sudah pernah diganti, jadi waktu diupdate itu MMC-nya mungkin bentrok softwarenya atau gimana. Tapi kalau HP yang sudah diganti MMC-nya memang sebenarnya lebih baik jangan diupdate, karena kalau diupdate memang resikonya mati. Oke, untuk file yang merah sudah saya backup ya. Di sini saya akan lakukan factory reset pada MMC-nya. Factory reset selesai, lalu saya hapus semua partisi pada MMC-nya. Dan saya masukkan DAM yang baru atau file yang baru untuk mengganti file yang lama. Di sini saya menggunakan file milik Mas Ariel Pras ya. Lalu setelah dimasukkan, lalu saya write DAM-nya sampai selesai. Untuk DAM-nya ini user areanya kurang lebih ukurannya 1 GB ya. Saya percepat saja karena proses flashing untuk user area ini lumayan lama. User area 1 GB, jadi ya butuh waktu yang lumayan lama. Setelah pengisian file DAM selesai, lanjut kita ke proses flashing ya. Di sini kita pilih MediaTek, lalu kita pilih scatter loadingnya. Dan jangan lupa untuk all partisinya kita centang semua ya. Show all partisi kita centang, lalu bagian partisinya kita centang semuanya tanpa terkecuali, lalu kita lanjut write. Untuk proses flashing ini lumayan lama, jadi untuk videonya saya percepat saja. Setelah selesai, lanjut kita identify apakah filenya sudah terbaca, ROM-nya sudah terbaca, dan pastikan partisi konfigurasinya 0x48 ya. Selanjutnya kita lakukan factory reset. Jangan panik meskipun factory resetnya itu violet ya. Tetap lakukan factory reset biarpun hasilnya itu violet. Selanjutnya lanjut kita identify sekali lagi. ROM masih terbaca, lanjut kita kembali ke HP-nya. Selanjutnya kita lepas kabel jumper ISP-nya. Pelan-pelan saja, jangan sampai kabel yang sudah disiapkan terputus ya. Jadi nanti kalau misalnya ada trouble lagi, kita bisa tinggal melanjutkan kabel jumper udah disiapkan sama teknisi sebelumnya. Sebenarnya ini agak mempermudah pekerjaan saya karena saya nggak harus repot-repot jumper di tempat yang kecil dan harus mengerik untuk ISP pada Vivo Y12. Setelah kabel jumper terlepas, coba kita rakit mesinnya, kita tes apakah HP-nya sudah mau hidup atau belum. Mudah-mudahan langsung bisa hidup ya. Kita hanya berharap dan berdoa, yang pasti doa disertai usaha. Mudah-mudahan ada hasilnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, HP-nya hidup tapi baterainya habis. Oke lah, kita coba cas dulu HP-nya. Tapi setidaknya HP-nya sudah ngasih tanda-tanda kehidupan ya.
sudah ada logo baterainya, meskipun baterainya itu habis total. Kita coba tunggu beberapa menit sampai baterai kuat untuk menyalakan HP-nya. Oke, saya rasa ini baterainya sudah terisi ya, meskipun sedikit. Alhamdulillah sudah ada tulisan Vivo dan loading ya. Ini apa, kalau Vivo Y12 itu loading ya, loading tulisan Vivo ya. Oke, sekian dulu untuk kasus kali ini. Vivo Y12 mati total, malam masih bisa, pagi-pagi sudah mati. Ternyata setelah dicek MMC-nya sudah pernah diganti, jadi indikasinya kemungkinan HP ini mati total saat proses update otomatis. Karena untuk HP yang pernah diganti MMC, kalau melakukan update otomatis itu rata-rata memang HP-nya langsung mati total. Jadi pastikan dulu penyakitnya sebelum kita mengeksekusi ke langkah berikutnya. Proses loading Vivo ini untuk Vivo lumayan lama ya, jadi nggak usah menunggu sampai proses selesai. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget masuk menu. Alhamdulillah.